Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Habib Ja'far Al-Musawwa, yang kami hormati seluruh jamaah sholat maghrib di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini yaitu kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini akan membahas tema yakni tentang sabar. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul dan juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka kajian petang pada malam hari dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema sabar. Kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawwa, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam ini kembali mempertemukan kita di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya fid dini wa dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Harun, tema malam ini adalah tentang sabar. Sabar itu artinya menahan diri, tidak protes, atau tabah. Tabah itu berarti tidak mengeluh. Ya. Jadi menahan diri, tabah dan sebagainya itu adalah sabar. Dan sabar itu artinya menahan diri itu dari 3 hal. Mungkin secara umum selama ini orang memahami bahwa sabar itu hanya ketika tertimpa musibah, terus dia sabar, menahan diri. Tapi sesungguhnya pengertian sabar itu ada 3.
yaitu tabah, menahan diri dari segala ujian-ujian atau yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sabar menahan diri dan tabah terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, tabah dan menahan diri dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu pengertian sabar ada di dalam 3 hal itu. Yang pertama, orang sabar menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah ini kan sesungguhnya kalau kita mengacu kepada hadis Nabi bahwa hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, bahwa surga itu ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Surga itu termasuk identik dengan segala perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan. Jadi orang kalau mau masuk surga itu harus menjalankan segala perintah-perintah Allah. Sementara semua yang diperintahkan oleh Allah itu tidak mengenakkan. Ya. Semua yang diperintah oleh Allah itu tidak mengenakkan. Saya sudah sering membahas, ya. Misalnya kalau kita berbicara sholat, ya, kita nggak usah bicara soal pahala, ya, karena kalau sudah berbicara pahala itu beda. Ya, istilah kasarannya orang disuruh terjun dari gunung turun ke air, itu ada yang berani karena ada imbalannya. Kalau sudah bicara imbalan, sekarang kita berbicara tentang sholat yang kalau misalnya sholat itu tidak ada pahalanya, sholat tidak ada imbalannya, orang tidak sholat tidak dimasukkan neraka misalnya, kira-kira banyak yang sholat enggak? Ya. Seandainya sholat tahajud itu Allah tidak menjanjikan sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Seandainya Allah tidak menjanjikan bagi orang-orang yang sholat tahajud akan diberikan maqam yang terpuji, kira-kira ada enggak orang sholat tahajud? Kenapa kok tidak? Berat. Ya. Malam-malam bangun terus sholat. Dan jam-jamnya itu yang paling utama adalah jam pada saat orang pada tertidur, pada saat ngantuk. Jam 2, setengah 3, itu saat-saat orang terlelap dalam tidur. Kenapa orang bangun? Kenapa orang itu melaksanakan? Ya karena dijanjikan. Ya, itu menunjukkan bahwa segala yang diperintah oleh Allah itu pada lahiriahnya itu tidak menyenangkan. Nah, sabar yang pertama itu adalah menerima segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerimanya itu bagaimana? Menerimanya itu seperti orang mengungkapkan ketika mendengar suara adzan subuh.
Orang mendengar as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Bagi orang yang sabar, itu jawabannya apa? Sodakta wa barorta wa ana minasyahidin. Ya. Betul kamu, bagus kamu, dan aku termasuk menjadi orang yang menjadi saksi. Itu. Saya menjadikan saksi sebagai bahwa sholat subuh itu lebih bagus daripada tidur. Nah itu artinya orang yang mengungkapkan menerima, padahal sholat subuh itu sholat yang saat orang-orang itu nikmat-nikmatnya dalam tidur. Ya, jadi artinya semua yang diperintahkan oleh Allah itu lahiriahnya tidak menyenangkan. Nah, orang yang sabar itu menerima. Sami'na wa ata'na. Ya, itu sabar. Yang kedua, menerima apa-apa yang dilarang oleh Allah. Meskipun secara lahiriah, segala yang dilarang oleh Allah itu menggairahkan. Ya, khujibatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang menggairahkan, yang menyenangkan. Seluruh kemaksiatan-kemaksiatan itu mengenakkan, enak, asyik. Ketika dilarang oleh Allah, orang yang sabar itu sami'na wa ata'na. Betul. Kami mendengar, kami mentaati. Karena kami tahu kemaksiatan itu adalah merusak. Kemarin dijelaskan bahwa yang namanya az-zunubu wal ma'asi, bahwa dosa-dosa dan orang berbuat maksiat itu semuanya, keduanya ini muhlikatun, yaitu merusak, mub'idatun anillahi ta'ala, bisa menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melihat satu kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, Allahumma ajirna, na'udzubillah min dzalik, Allah yahfad. Ada permohonan untuk mohon perlindungan dari Allah. Wah, di sana itu begini, asik, mengeweh, na'udzubillah min dzalik. Begitu. Ya. Misalnya anak-anak muda dikasih tahu, wah, Jogja itu, Malioboro itu, cah wedoke wayu-wayu, tur sumeh-sumeh. Itu ya. Kowe nek krungu dalam hati apa kecilmu tertarik enggak? Tertarik ya? Hari Jogja, cah wedok remaja wayu-wayu, sumeh-sumeh. Ya. Sumeh ini cara kene iki lenjeh-lenjeh nek cara Doro ya. Kowe tertarik toh. Tapi karena kowe ngerti bahwa itu maksiat, dosa, astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah yahfad. Mudah-mudahan Allah melindungi, mudah-mudahan Allah menjaga saya. Ojo sampai padahal menyenangkan. Nah, itulah yang namanya sabar, itu diantaranya itu. Lah nek wong ora sabar, jane nek ngono kuwi aja diharamke, ya kan ngono kuwi. Ya, sing enak-enak ya mbok dibebaske. Kan gitu. Nah, jadi sabar itu begitu. Nah, yang ketiga, sabar itu ketika mendapatkan ujian, musibah.
Bagaimanapun yang namanya musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Adapun ya Allah menurunkan musibah, bencana dan sebagainya itu selalu ada kaitannya dengan yang namanya kronologis. Ya. Ono sebab-sebabe. Ya. Ini Bang Harun ini baru bercerita, ya Allah, Ustadz Uzair, paman beliau, Pak Lek ya. Paman beliau barusan meninggal. Ya, saya tanya sakit apa gitu. Orang ono ceritanya kok ndak sakit, ndak apa, buru-buru mati ngono misalnya ndak. Ini meninggalnya karena apa? Karena ada stroke, karena ada lupa-lupa atau begini, mesti ada. Nah, orang kok bisa stroke? Tidak ada kok ujuk-ujuk stroke. Ya, kenapa kok bisa stroke? Biasanya stroke itu karena kolesterolnya tinggi, terus ada hipertensi, darah tinggi, ada apa lagi, itu bisa kena stroke. Ya. Jadi enggak ada orang enggak kolesterol, enggak ini kok tahu-tahu stroke, enggak. Pasti ada kronologisnya. Nah, kenapa kok kolesterolnya bisa tinggi? Nah, kolesterol itu bisa disebabkan makanan, ya, jeruan, mentang-mentang pejek sehat, jeruan mbok sikat terus, ya. Ngombene susu, jeruan, gorengan, mbok tumpuk, mbok jamak takhir, jamak takdim, wis kumpul kabeh. Ya. Mbok pangan weruh-weruh jeglek kowe. Jadi ada kronologisnya. Allah menurunkan bencana itu ada sebab-sebabnya. Ya, tapi semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula kalau ada orang ketika tertimpa musibah, yang paling bagus adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Gusti Allah sing duwe, nek Gusti Allah njaluk ya wis, wong sing duwe njaluk. Ora iso mbok kondeli. Ya, itu yang namanya sabar. Ya. Kemudian sabar itu juga ada tingkatan. Ada tingkatan. Tingkatannya juga 3. Ada yang sabar tingkatan biasa. Ada yang sabar tingkatan kedua, yaitu namanya mahabbah. Ada yang tingkatan ketiga, itu namanya ridho. Ya. Sabar secara umum, sabar biasa. Sabar biasa itu kalau ada orang tadi diuji, terus ya wis meh piye meneh. Begitu ya. Jadi misalnya apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat subuh, sholat 5 waktu, wis meh piye meneh. Wong Gusti Allah wis nekdirke, wis mutuske sakmono. Ya wis. Jadi gelem rak gelem istilahnya begitu. Ya. Gelem rak gelem ya wis salat wong wong Islam, ya wis meh nuntut piye wong wis ditentuke karo Gusti Allah kaya ngono. Itu namanya sabar. Ya. Tapi ada orang yang mahabbah. Cinta. Cinta itu artinya orang yang mendapatkan perintah Allah begini itu senang. Ya. Dia senang karena apa? Dia tahu pati-pati nek Gusti Allah kuwi mau mewajibkan salat pasti ada sesuatu. Begitu. Jadi nek sing pertamamu koyo anak kecil. Bocah cilik kuwi urung ngerti apa-apa mbok kongkon, ora gelem mbok ancam. Ayo. Ora gelem, ora tak kei permen. Ora gelem, ora tak kei jajan.
Senajan mbek nesu-nesu gelem. Nah, itu sabar itu seperti itu. Ya. Tapi kalau yang kedua, dia tuh sadar. Dia memahami. Apalagi ada satu hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jadi ketika Allah itu cinta kepada sesuatu hamba, maka Allah akan mengujinya. Jadi orang yang tingkatan mahabbah itu mensikapi sholat itu sebagai hal yang menguntungkan. Begitu. Misalnya begini, sholat itu kan kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan umat-umat dahulu. Ya. Kalau umat-umat dahulu itu hanya diperintahkan dalam satu hari, satu malam itu satu waktu. Ada orang yang diperintahkan hanya sholat maghrib. Sudah, isya, subuh, zuhur, asar, enggak. Ada yang asar, itu maghrib, isya, subuh, zuhur, tidak. Jadi cuma satu waktu. Nah kita ini umatnya Nabi Muhammad ini diperintahkan 5 waktu. Bagi orang yang mengerti, itu senang. Alhamdulillah. Apa namanya? Aku diperintahkan sholat 5 waktu, berarti saya diberi kesempatan untuk memperoleh pahala yang melebihi umat-umat terdahulu. Coba kalau umatnya Nabi Muhammad ini diperintahkan hanya satu waktu, akan ketinggalan dengan umat-umat terdahulu. Wong umat-umat biyen kuwi taate kayak gitu, takwanya luar biasa. Pada kita ngene iki. Ya. Wong biyen kuwi nek wis muni taat, Masya Allah. Beda karo wong saiki. Gek kelas santri wis kaya ngene iki. Nek pas prei yo kluyuran. Bener ora kowe nek pas prei kluyuran tak? Apa kowe ning jero pondok terus? Kan ora. Itu sekali-sekali kowe mesti tahu ning Simpang 5. Tahu ora ning Simpang 5? Ngerti to? Nah, ya wis ngono kuwi. Ki santri kuwi. Lah sing ora santri yo kaya apa? Ya. Nek kowe ning Simpang 5 nek ning mall, tahu ning mall kowe. Nah, kowe nek ning mall ku nek ana cah wedok ayu cok ndeloki apa ora? Kira-kira. Alah kowe iki mboten apa. Kira-kira ndeloki apa ora kowe? Nah, iya to? Nek atar ndeloki ya mesti ndeloki to ya. Lho iki tingkatan santri kaya ngono. Beda dengan umat-umat terdahulu. Ya. Taat takwanya itu Masya Allah. Jadi ketika diwajibkan sholat 5 waktu, itu seneng. Karena apa? Kita ini bisa menandingi pahalanya daripada umat-umat terdahulu. Jadi begitu. Ya. Zina itu diharamkan, seneng. Ya, coba kalau zina tidak diharamkan. Begitu. Nah, terus bagaimana menungso kuwi? Brol dan duwe anak iki terus sing ngakoni bapakne sapa? Nek ana pernikahan kan ada ikatan, ya. Ada sanksi sosial. Kae lu anakmu kok ora mbok urusi. Kalau enggak ada pernikahan. Brol tinggal. Lah terus sing ngurusi sapa? Ya. Dengan adanya dilarang itu Masya Allah, seneng aku anane kaya ngono kuwi. Nah, gitu ya. Lalu yang ketiga atau tadi ya, perintah, larangan, terus musibah. Begitu. Katanya orang-orang makrifat, orang-orang tertentu itu kalau dalam sehari itu tidak ada rintangan, tidak ada ujian, itu gelisah. Jadi orang-orang tertentu itu kalau hidupnya lurus-lurus saja,
itu malah gelisah. Karena dia menganggap dalam hadis itu apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau dia tidak mendapatkan ujian, dia gelisah. Apakah Allah sudah tidak cinta kepadaku? Begitu. Ya. Jadi dia gelisah. Jadi kalau misalnya dalam hidupnya itu misalnya kok kesandung gitu ya. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Begitu. Kok ono rintangan-rintangan gitu. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Senang, berarti dia husnudzonnya Allah cinta kepada dia. Itu tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga itu adalah ridho. Kalau sudah sampai dalam takaran ridho, ya, itu sebagaimana para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu pantang untuk menyerah. Ya, pantang untuk menyerah. Siapapun yang ditunjuk oleh Allah, maka dia selalu menyampaikan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah kepada Raja Namrud. Beliau menyampaikan. Jadi bukan ukuranku iki, ora kelasku iki wong raja zalim, jahat, kejem, sak maceme kongkon ngandani. Lah kaya apa kuwi? Ya. Dia ridho. Nabi Musa diperintah untuk ngandani Fir'aun. Ya, tetap disampaikan. Meskipun resikonya dikejar-kejar mau dibunuh Nabi Musa itu, tetap beliau sampaikan. Termasuk Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Ya, jahiliyah iki wis hudu, ya, kominter. Kalau saya mencontohkan jahiliyah itu seperti kalau zaman sekarang ono profesor kok percaya karo klenik-klenik misalnya. Nah, itu jahiliyah. Profesor itu kan semuanya serba harus bisa dinalar, harus bisa dibuktikan, gitu. Ono profesor kok percaya karo ki ngeblake mbae nek metu marake cilaka. Ono profesor kok percaya ngono. Di zaman jahiliyah dulu seperti itu. Ya, jahiliyah itu bukan berarti orang-orang nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak ngerti duit, nggak bisa apa-apa, enggak. Banyak orang-orang yang pinter bahasa, pinter bercocok tanam, pinter berdagang, banyak orang-orang itu. Tapi kenapa dikatakan bodoh? Ya, karena dikatakan bodoh itu seperti kalau sekarang ada profesor kok masih mempercayai hal-hal yang sifatnya klenik-klenik mau. Ya, klenik-klenik ngene ora entuk, ngene dina iki metu belok kanan, ngene weton ngene belok kiri, weton ngene mburi sak maceme. Iki kan klenik-klenik, ya. Dodol nek ning kene ora entuk sebelah kene ono ngene. Wah, itu klenik. Kok profesor percaya? Lah itu jahiliyah. Nah, orang yang ridho seperti Nabi Muhammad SAW diutus di bangsa Arab yang sudah berpuluh-puluh abad itu hidup di dalam jahiliyah. Ya. Nabi diutus di situ. Bagaimana karakter orang-orang Arab? Orang-orangnya ya tegas, tokleh, ya. Artinya enggak ada sing jenengane tepos liro, ya.
pakai tidak ada. Orang-orang Arab ini salah langsung ditegur. Jadi memang ngurungnya keras-keras. Nabi diutus di sana, beliau tidak mundur, tetap disampaikan. Ya, meskipun risikonya dionek-onek, tapi Nabi tetap setiap ada wahyu selalu beliau menyampaikan. Karena beliau ridho. Ridho siapa yang mengutus, ya, bahwa Allah itu maha kasih sayang. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril ketika memberikan wahyu. Nabi itu kan lari dari gunung, turun, dia nyari istrinya, yaitu Siti Khadijah. Khadijah, selimuti saya, selimuti aku. Selimuti, Nabi sambil dredeg itu, katisen, menceritakan. Ya. Kata Siti Khadijah apa? Tidak mungkin Allah itu seperti ini akan mencelakakanmu. Tidak mungkin. Kamu tuh orang baik. Kamu itu sayang dengan anak-anak yatim. Kamu itu selalu memikirkan orang-orang janda yang tidak mampu. Enggak mungkin Allah itu akan mencelakaimu. Allah itu maha rahim, maha kasih sayang. Jadi artinya ridho itu ketika melihat siapa yang menentukan, ya dia sami'na wa atoknya tuh begitu. Jadi enggak mungkin, kalau saya sering mengatakan begini, hakikat dari perintah Allah atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah rahmat. Ya, jadi segala yang diperintahkan oleh Allah kepada kita ini sejatinya adalah kasih sayang dari Allah. Begitu. Nah, kalau kita sudah sampai pada takaran seperti orang-orang makrifat, maka kita ini menjadi butuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kita sadar segala yang diperintah oleh Allah itu adalah sesuatu yang baik, begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira cukup, ada waktu 10 menit. Ya, monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Habib Ja'far Al-Musawa atas kajian pada malam hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada pertanyaan, monggo. Dari jamaah ada yang ingin bertanya atau dari para santri, mas-mas santri? Ada? Baik, kalau gitu dari pendengar Habib. Di sini ada 3 pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Apa hikmah tersembunyi di balik ujian yang membutuhkan kesabaran? Hikmah tersembunyi di balik ujian yang membutuhkan kesabaran. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesabaran dalam hati ketika seseorang dalam keadaan sulit? Yang ketiga, sebagai seorang muslim, bagaimana kita menguatkan kesabaran ketika menghadapi situasi yang berulang kali itu menguji kesabaran kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hikmah itu pasti ada, ya. Kullu syai' bil hikmah, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Tapi ada kalanya hikmah itu bisa diketahui seketika itu, dan ada kalanya hikmah itu baru diketahui
sekian lama. Ya. Jadi jangan menuntut bahwa dengan bersabar itu lalu terbukti hikmah dari kesabaran itu. Karena yang namanya sabar itu kan tidak terbatas. Ya. Kalau mau tahu ya hikmah yang paling terakhir itu ya nanti di akhirat. Di akhirat itu nanti banyak orang-orang yang di surga itu merasa bersyukur. Alhamdulillah saya berteman dengan kamu. Saya tidak berteman dengan dia. Alhamdulillah saya bergabung dengan ini. Jadi hikmahnya itu terhindar dari kemaksiatan. Tapi terkadang hikmah itu diperlihatkan oleh Allah ketika di dunia. Ya. Saya kan pernah sering bercerita. Dulu ketika masih kecil dulu itu kan sering bancaan. Orang-orang kampung itu dulu waktu saya masih kecil itu biasanya orang-orang kampung itu kan kalau punya anak selapan, bancaan. Nanti keluar giginya, bancaan. Nanti kalau sudah bisa duduk, bancaan. Bisa berjalan, itu selalu bancaan, itu sering. Nah satu ketika saya di kampung ada bancaan. Biasanya kalau bancaan itu kan terus ada yang woro-woro, bancaan gitu. Wow, anak kecil itu. Nah kebetulan saya pas sampai di rumah itu sudah habis. Ternyata sudah habis. Ada teman-teman saya yang tidak kedapatan juga. Saya pulang nangis, masih kecil. Tapi ibu saya itu cuma ngomongnya enak. Ya wis ora apa-apa, muga-muga ono hikmahe begitu. Ya. Ternyata setelah siang atau sore itu banyak anak-anak yang makan itu banyak yang mencret. Begitu. Kalau saya tetap nggak bisa menerima wong anak kecil, ya ibu saya, alhamdulillah, itu coba nek kowe melu mangan, mencret kowe, nah gitu. Nah itu adalah hikmah, ya. Ada orang yang terhindar dari sesuatu karena misalnya ada tamu, dia nggak jadi keluar, ya itu namanya hikmah seperti itu. Kalau Allah mencontohkan kejadian dari Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khadir itu kan yang kental dengan soal hikmah. Ya, dengan dilubangi kapal itu sehingga kapal itu tidak dirampas. Itu kan hikmahnya seperti itu. Ya, mungkin yang punya kapal akan marah. Ya, lu kok dibolongi, ya. Tapi ketika dia melihat enggak jadi dirampas, alhamdulillah, maka bisa terima kasih. Terima kasih ya, kapalku mbok lubangi. Itu kalau diberitahu seperti itu. Jadi hikmah itu pasti ada. Tapi jangan menuntut seketika bisa mengetahui hikmahnya. Karena ada kalanya hikmah itu diperlihatkan secara langsung, ada kalanya hikmah itu ditunda. Setelah sekian lama, dia baru mengetahui, oh alhamdulillah, ternyata begitu ya. Hikmahnya itu seperti ini, begitu. Ya, coba kalau gitu, kalau saya cerita begitu. Saya dulu sampai jengkel dengan ibu saya karena setiap ketemu selalu yang ditanya sholat, sembahyang apa durung, gitu. Sekarang saya baru sadar hikmahnya. Saya bisa bayangkan kalau seandainya ibu saya itu tidak kenceng dalam memerintahkan saya sholat, jadi apa saya ini, begitu. Jadi itu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensikapi keadaan yang sedang sulit, gitu ya. Saya juga pernah mengatakan begini, yang namanya kesulitan itu tidak satu dua orang, ya. Jadi kalau misalnya orang berdagang sepi misalnya, coba muter tanya yang lainnya. Nanti kita tahu, emang kayak sepi kabeh.
Iki duit gek kangelan. Ya, supaya kita tahu bahwa yang diuji sepi itu bukan hanya kita. Yang lagi sulit itu bukan hanya kita. Coba kita lihat, misalnya pedagang-pedagang, ya. Coba kita perhatikan yang punya apa perusahaan besar yang bangkrut, ya. Ini matahari tutup, ora payu. Ya, coba kita geling supaya kita ini rada lega. Oh, yang diuji oleh Allah itu bukan hanya 1-2 orang. Istilahnya, wong kok sambat panas. Wah, nasir. Kancamu takoni, iki panas ora? Wah, iki dian tenan panase. Kabeh panas kabeh. Jadi sing panas ora kowe tok. Nah, begitu. Kalau sudah begitu, nanti kita akan reda. Ya. Tapi kalau kita menganggap bahwa yang sulit itu hanya kita tok, ya nanti tidak akan muncul kesabaran. Itu ya. Lalu yang ketiga, apa itu? Orang diuji berulang kali. Ya, berulang kali. Ya, pertama begini, mesti introspeksi dulu, ya. Kok bisa berulang-ulang itu kenapa? Itu ya. Aku bolak-balik dihapusi terus misalnya. Lah kok iso dihapusi iki piye? Ngono lho maksudnya. Ya kan kudu hati-hati. Begitu. Ane wong ora hati-hati yo kelengganan dihapusi wong. Lah ya kok begini? Karena yang tadi saya katakan semua itu ada kronologisnya. Duitku kok bolak-balik hilang. Ya jajal, duitmu toko ning ngene kas ning peti kaino gembok sing kuwenceng ora ilang. Nek duitmu mbok eteng-eteng ilang terus. Ngono kuwi aja mbok salahke tuyul. Kuwi tuyul dasireng kuwi, ya. Engko ono peti dikai kaca pengilon ben tuyul ora wani mlebu. Tuyul ora wani mlebu. Wis sing tuyul dasireng ning jiko. Begitu. Jadi kok berulang-ulang ya, kenapa kok bisa seperti itu? Aku kok sering kepleset. Lah wong ora mungkin nek hati-hati kepleset. Kowe iki mesti ndelenger ngono. Terus ngerti dalane lunyu mbok lewati meneh, sesuk mbok lewati meneh. Nah, jadi perlu introspeksi diri. Kenapa kok berulang-ulang mendapatkan ujian begitu? Ya. Jadi perlu diwilah, ya. Ana wong pindah omah, tuku omah, pindah ning sebelahe batalion. Ya, dadi bendino krungu swara bedil terus tor. Aku kok kagetan ning ngene. Lah salahmu kowe tuku omah ning kono. Ha pindah kono ning ngene sebelahe masjid nang kowe krungu adzan terus. Ngono dadi perlu kita itu, ya. Ayo, masih ada lagi? Santri-santri? Ayo, Gus Kausar. Kausar, ayo takon. Wis jam berapa iki? Sudah? Oh, ya wis tutup aja. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian petang kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa du'a kafartal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.